Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat, jumpa lagi dengan Bu Mega KPS. Kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Asal-usul kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukan batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayarannya kira-kira mulai tahun 1200. Bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contoh: besi, baja, nikel, kobalt. Bahan non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contoh: aluminium, platina. Kalau bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contoh: seng, bismut. Nah, sekarang kita pelajari tentang hipotesa Weber. Nah, kita lihat gambar benda bukan magnet bisa menjadi magnet. Ya. Besi dan baja itu terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan, sedangkan magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Magnet memiliki dua kutub. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara N dan kutub selatan S.
Sifat-sifat kutub magnet. Kutub tidak senama, tarik-menarik. Kutub senama, tolak-menolak. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3 cara, yaitu 1 dengan gosokan, 2 dengan elektromagnet, 3 dengan induksi. Kita bahas yang pertama dengan gosokan. Dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Yang kedua dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan cara mengaliri arus listrik. Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut ini. Keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Yang ketiga dengan induksi. Bila besi dan baja didekatkan dengan tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya, dan baja cenderung mempertahankan sifat magnetnya. Untuk kutub-kutub magnet buatan menyesuaikan kutub magnet pada magnet yang menginduksi. Magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet jika diletakkan dalam ruang tersebut. Garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis khayal yang menggambarkan adanya medan magnet. Sifat garis-garis gaya magnetik. Perhatikan pada gambar. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Bumi memiliki sifat magnetik.
Jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Kutub utara dari magnet batang imajiner terdapat di kutub selatan geografi bumi, dan kutub selatan magnet batang imajiner terdapat di kutub utara geografi bumi. Kita pahami tentang sudut deklinasi dan inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk medan magnetik atau garis gaya magnetik di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Perhatikan gambar di bawah. Medan magnet di sekitar arus listrik. Percobaan Oersted tahun 1820. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik atau I sama dengan 0, jarum kompas tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah kanan. Pada saat dialiri arus listrik ke arah bawah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Kesimpulan dari percobaan Oersted: 1. Di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. 2. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Garis-garis gaya magnetik di sekitar penghantar lurus. Medan magnet B di sekitar kawat penghantar lurus yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, dan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik atau B. Garis-garis gaya magnet pada kumparan berarus atau solenoida. Kutub utara magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan.
keempat jari menunjukkan arah arus listrik atau I, dan ibu jari menunjukkan arah kutub utara atau N. Elektromagnet. Jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor. 1. Kuat arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar medan magnetnya. 2. Jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar medan magnetnya. 3. Bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Penggunaan elektromagnetik yang paling sederhana adalah untuk mengangkat benda-benda dari besi. Penggunaan magnet yang lain adalah pada bel listrik. Prinsip kerjanya, jika saklar ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu akan mengenai gong. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya, jangkar besi akan kembali ke posisi semula, dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan kembali berbunyi gongnya. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Pemanfaatan magnet yang lain adalah pada relay. Relay adalah sebuah alat yang dengan energi listrik arus kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik arus besar. Jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak di K, dan mengalirlah arus di rangkaian sekunder motor berputar. Lihat gambar di sampingnya. Gaya pada penghantar berarus listrik. Penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Besarnya gaya ini bergantung pada kuat arus listrik, kuat medan magnet, dan panjang penghantar. Arah gaya magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan atau kaidah Fleming. Lihat pada gambar.
Penggunaan gaya magnetik. Gaya magnetik yang timbul pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contoh, motor listrik dan alat ukur listrik. Perhatikan gambar. Fungsi komutator pada gambar adalah agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak berbalik arah, sehingga loop dapat terus berputar. Pada alat ukur listrik, prinsip kerja elektromagnetik adalah jika jarum dialiri arus, kumparan akan berputar, namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh sebuah pegas spiral. Berputarnya spiral akan menggerakkan jarum penunjuk angka. Besarnya putaran kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka, sehingga besarnya penyimpangan itu dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Sekian dari Bu Mega, terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.